Dari seluruh presiden, kepala negara, dan raja-raja di dunia ini, tidak ada yang dapat mengalahkan seringnya Presiden Soekarno berkunjung ke mancanegara. Hampir seluruh negara pernah dikunjungi Bung Karno, baik resmi maupun tidak resmi. Setidaknya, ada 60 negara yang telah dikunjungi Bung Karno. Seringnya Bung Karno melawat ke luar negeri mengundang pertanyaan kalangan media massa kaum kolonialis, apa perlunya itu dilakukan? Mereka tidak mengerti bahwa kunjungan-kunjungan tersebut dimaksudkan untuk memperkenalkan Indonesia di mancanegara. Hal yang selalu menjadi pertanyaan sinis mereka adalah, kapan 707 akan terbang lagi? Yang dimaksud dengan 707 adalah pesawat Boeing 707 dari Pan American Airways yang selalu dicarter pemerintah Indonesia untuk digunakan Presiden Soekarno dan rombongan melawat ke luar negeri. Pengamat sosial politik luar negeri, terutama dari Amerika Serikat, geleng-geleng kepala menyaksikan kehebatan Bung Karno yang berhasil meyakinkan Uni Soviet dan negara-negara sosialis lainnya agar mengizinkan pesawat AS mendarat dan parkir di bandara mereka. Saat kunjungannya ke AS, yaitu pada 1956 dan 1961, keduanya menggunakan pesawat Boeing 707 PAA yang kemudian berubah nama menjadi Pan Am. Saat kunjungan ke AS pada 1956, Boeing 707 mendarat dahulu di Guam. Di sana, berganti pesawat dengan Boeing Stratoclipper yang double deck. Tingkat pertama adalah tempat duduk para penumpang termasuk untuk presiden. Tingkat kedua adalah ruang-ruang tidur untuk presiden dan rombongan. Dari Guam, rombongan mendarat di pangkalan militer. Di sana diadakan upacara militer penyambutan Presiden RI, kemudian beristirahat sejenak di ruang VIP bandara. Dari Wake, rombongan Bung Karno berangkat lagi langsung mendarat di Washington DC, ibu kota AS. Saya datang ke sini ke Amerika untuk belajar sesuatu dari Amerika, kata Soekarno saat menjejakkan kakinya di Washington Military Airport, bukan sekadar Amerika sebagai sebuah negara atau bangsa atau orang, tetapi juga Amerika sebagai kerangka berpikir, Amerika sebagai pusat ide. Saat muda, Bung Karno begitu mengagumi film-film Amerika dan para bintangnya. Namun, sentimen itu berubah menjadi kebencian saat Perang Pasifik pecah, dengan seruannya, Amerika kita setrika, Inggris kita linggis. Ironisnya, saat menjabat sebagai Presiden RI, Soekarno kembali tertarik dengan pemikiran rakyat Amerika. Pada kunjungan pertamanya ke Amerika Serikat, Soekarno disambut oleh Wakil Presiden Richard Nixon yang membandingkannya dengan George Washington, Bapak Bangsa Amerika. Nixon memuji Soekarno yang telah memimpin Indonesia merdeka dari penjajahan dan membawa rakyatnya menuju prestasi baru dalam masa damai. Dalam kunjungan selama 18 hari itu, Soekarno bertemu Presiden Dwight Eisenhower yang menggelar jamuan makan siang di Gedung Putih. Eisenhower mengungkapkan persamaan antara kedua negara yang sama-sama bekas koloni dan mengatasi masalah sulit setelah merdeka. Persahabatan, menurutnya, lebih kuat dari kecemburuan dan kebencian. Bung Karno juga berpidato di US, Kongres, dan mengunjungi berbagai kota seperti New York, Philadelphia, dan Los Angeles. Ia tidak didampingi ibu negara, melainkan anak sulungnya, Guntur Soekarno Putra, akibat hubungan yang tak harmonis dengan Fatmawati setelah pernikahannya dengan Hartini. Kisah menarik datang dari Hollywood. Rich Ellen Johnston, Presiden Motion Picture Association of America, mengatur jamuan makan malam dengan selebritas termasuk Marilyn Monroe. Namun, percakapan Marilyn yang salah menyapa Soekarno sebagai Prince dan mengira ia Presiden India. Aku selalu ingin bertemu Presiden India, ujar Marilyn. Bukan India, Indonesia, sahut Soekarno. Saya tidak pernah mendengar tentang hal itu, kata Marilyn polos. Seketika Bung Karno pun diam membeku, demikian anekdot dalam biografi Rich. Kisah lain melibatkan istri Rich, Ina Hughes Johnston, yang menemani Soekarno berbelanja pakaian dalam wanita di California. Kebingungan Soekarno memilih ukuran BH berakhir dengan cara unik, meminta pramuniaga berjajar untuk menemukan ukuran yang pas.
Kunjungan Soekarno ke Amerika berakhir 3 hari sebelum ulang tahunnya yang ke-55. Ia menerima gelar doktor honoris causa dari Columbia University, salah satu dari 26 gelar yang diterimanya sepanjang hidup. Kembali ke Indonesia, rombongan menggunakan lagi pesawat Boeing 707 PAA dan mendarat dengan selamat di Bandara Kemayoran. Selama perjalanan Muhibah tersebut, pramugari yang menjadi favorit Bung Karno adalah Anna Prouse. Dia kerap diajak dalam acara-acara tidak resmi atau menemani Bung Karno sarapan pagi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk komen dan subscribe.